Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, entah kenapa saya senyum setelah menonton video yang berikut ini. Dan langsung saja kita lihat videonya. Tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini, Pak Bambang, baca banyak-banyak, jangan cuma bicara sah. Terlalu banyak jalan-jalan Yerusalem. Pak Bambang terlalu banyak. Pak Bambang terlalu banyak jalan-jalan ke Yerusalem sampai lupa baca bahasa Ibrani, Hebrew Bible. Baca Pak Bambang, Bapak dokter pernah ke Yerusalem ke belum? Sudah. Kalau saya belum, saya belum pergi. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Saya nggak pernah pergi. Nanti Bapak Esra tanya lagi. Nanti tanggal 30 Juli Bapak Esra tanya begini, kayak nama mana kau punya ijazah dari Haifa? Tidak ada Bapak Pendeta, tidak ada. Jadi saya tidak malu kalau bicara. Yang malu itu orang yang mengaku dokter, tapi ternyata salah. Itu malu. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Gitu toh. Ya kan? Mengaku dokter teologi tapi salah. Malu. Kalau beta tidak. Ditanya punya ijazah dari STT Jakarta, oh tidak ada. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng, nyebrang Metropol. Kalau ada yang dari Jakarta tahu Metropol, lalu kita nyebrang ada kampus Sekolah Tinggi Teologi aja di sana. Setelah selesai itu, sampai dengan saya menyelesaikan S2 saya di bidang teologi liturgi di Leiden sana, di negeri Belanda. Dari Leiden tidak ada. Lalu ke Haifa, kau punya ijazah mana? Kau pernah ke sana? Oh tidak. Tidak pernah. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Silahkan dicek. Jadi jangan harap beta tidak datang 30 Juli. Insya Allah Allah sayang, Allah berkahi beta. Beta datang Surabaya, baku dapat dengan Pak Esra. Iya Bapak Deki. Beta datang Surabaya 30 Juli. Tiket sudah Bapak Deki, tiket sudah. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kayak nama nih yang nggak pernah sekolah nih. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia, lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Silahkan dicek. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sekali lagi, nama saya Kai, nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Baik, salam Tuhan, untuk videonya atau cuplikan video Ustadz Kainama yang selama ini mengaku mantan pendeta, lulusan ST Jakarta, bahkan lulusan S3 Haifa Israel. Walaupun sampai hari ini beliau belum bisa membuktikan hal itu dengan menunjukkan ijazahnya. Nah, saudara dalam Tuhan, sungguh lucu apa yang boleh kita lihat di video tadi. Di satu sisi Kainama mengaku lulusan S3, tapi di lain waktu
beliau mengatakan bahkan belum pernah ke Israel, belum pernah sekolah, tidak ada ijazah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mana sih yang benar? Ya, apa yang diucapkan oleh Kainama barusan, apakah dia pernah sekolah atau tidak? Dua-duanya dia sampaikan. Dia bilang dia sekolah, tapi di lain sisi dia juga mengatakan bahwa dia tidak punya ijazah, dia tidak sekolah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, jikalau selama ini dia tidak sekolah, berarti apa yang dia katakan selama ini ketika dia mengatakan dia sekolah berarti merupakan satu kebohongan, dan dia membohongi jamaahnya sendiri, ya. Nah, dalam Tuhan, silahkan saudara nilai sendiri apa yang barusan dia sampaikan, ya. Menurut saudara, mana yang bisa dipercaya? Apakah ketika dia mengatakan dia lulusan S3 Haifa Israel, atau ketika dia mengatakan bahwa dia tidak sekolah dan tidak punya ijazah, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kemudian Kainama terbukti tidak pernah sekolah, wajar saja ketika dia membahas Alkitab ngawur dan selalu penafsirannya salah. Walaupun setiap kali dia membahas Alkitab di YouTube misalnya, dia selalu menggunakan internet atau Google. Karena tanpa Google dia tidak bisa bicara tentang Kristen atau Alkitab, karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Namun begitupun, apa yang dia bahas tentang Alkitab selalu tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Selalu salah, saudaraku dalam Tuhan. Itulah seorang Kainama yang mengaku mantan pendeta, lulusan S3 Haifa Israel, tapi semua tidak jelas. Nah, saudara dalam Tuhan, di video tadi sepertinya dia menertawakan Bapak Bambang Nursena, ya, seakan-akan dia lebih hebat dari Bapak Bambang Nursena. Padahal kita tahu bersama bahwa Bapak Bambang Nursena adalah seorang sejarawan yang sudah belajar di Israel, ya, dan memahami berbagai sejarah di dunia ini, bukan hanya sejarah kekristenan, juga sejarah agama lain dan sejarah yang lainnya. Artinya bahwa kita tahu Bapak Bambang Nursena adalah ahlinya sejarah, saudaraku dalam Tuhan. Apalagi kalau berbicara tentang sejarah Israel, sejarah Kristen, sejarah Alkitab, itu sangat dipahami oleh Bapak Bambang Nursena. Itu terbukti ketika beliau bicara di YouTube misalnya. Kita bisa memahami dari cara penyampaian beliau bahwa memang beliau adalah seorang dokter yang sangat paham tentang sejarah. Jadi sangat salah, sangat keliru jikalau kemudian Kainama menertawakan Bapak Bambang Nursena, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara tentang video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.